Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah ma ba'd. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang semoga Allah muliakan kita. Pada pagi hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pagi yang indah, pagi yang berbahagia, pagi yang memberikan kebaikan untuk roh kita dan kebaikan untuk jasad kita. Kita bersyukur kepada Allah merasakan kehidupan kembali setelah Allah mewafatkan kita, yakni dengan tidur semalam. Dan semoga kita mengawali hari dengan sholat subuh berjamaah, kemudian Thalabul ilmi. Ini merupakan awal hari yang indah. Semoga akhir kehidupan kita pun nanti juga ditutup dengan hari yang indah pula. Jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Tema yang akan kami bahas pada pagi hari ini, kata panitia tematik, durasi waktunya 30 menit. Muhasabah akhir tahun dan sekaligus awal bulan Rajab. Karena kebetulan ini akhir tahun dan kebetulan juga ini kalau nggak salah 8 Rajab. Bapak Ibu kaum muslimin muslimah rahimanallahu wa iyyakum. Hari-hari yang kita lalui, yang kita lewati, ini berjalan ternyata begitu cepat. Hari berganti dengan pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Dan mungkin kita mengatakan, loh ini kok sudah akhir tahun? Kayaknya kemarin ke 2024, sekarang sudah mau 2026. Sungguh kaum muslimin, sebenarnya pergantian tanggal itu sesuatu yang istimewa enggak sih? Apakah urusan besar sih? Sebenarnya pergantian tanggal, pergantian tahun itu tidak atau bukan urusan besar. Bila mana ia tidak mampu mengubah hati kita. Bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, hati kita tidak bertambah baik, iman kita tidak bertambah kuat. Itu bukan momen yang besar. Yang besar itu bukan perubahan kalender, tapi perubahan bekal. Sebab apa? Sebab kita itu tidak sedang berjalan menuju tahun baru. Makanya tanggal 31 Desember malam harinya jam 00,00 ya. Itu hari yang dinanti, yang ditunggu-tunggu sampai direwangi begadang. Bukan itu sebenarnya. Namun apa?
berjalan menuju hari ketika seorang hamba berdiri sendirian di hadapan Allah, itu yang pasti. Karena tahun itu akan terus berlalu, kita lalui. Sekarang baru, besok nggak baru lagi, sudah di akhir lagi. Dan yang pasti adalah perjumpaan kita dengan Allah. Kita siapkan jawaban saat kita berdiri di hadapan Allah, ditanya tentang umur kita dipakai untuk apa, harta kita dari mana memperoleh dan kemana dibelanjakan, ilmu kita untuk apa diamalkan, dan sebagainya. Kaum muslimin a'azinallahu wa iyyakum, biasanya di momen akhir tahun Masehi itu banyak orang yang menghabiskan waktu malamnya demi hiburan. Ada yang membuka pintu dosa yang dikemas dengan istilah ini kan sekedar meramaikan. Ada yang merasa wajar untuk begadang tanpa manfaat, padahal seringkali subuhnya dikorbankan hanya untuk istilahnya tadi meramaikan. Ada yang mengganggu orang lain, entah dengan suara, petasan, kembang api, atau keramaian yang seolah ini dihalalkan untuk dilakukan setiap tahunnya. Di kampung kita sering melihat sesuatu yang mungkin tampaknya kecil, tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berat. Ya, petasan tadi membuang harta, merusak ketenangan, dan juga mengganggu tidur orang, menghilangkan kekhusyuan ibadah. Ditambah juga begadang tidak cuma membuat tubuh lemah, tapi membuka pintu untuk ghibah, membuka candaan-candaan yang tidak baik, juga kelalaian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sebenarnya kalau kita melihat Islam itu tidak menilai suatu malam itu sebagai meriah. Malam yang meriah itu dengan bila memutus hubungan hamba dengan Rabbnya. Apakah dikatakan malam yang indah ketika hamba larut hanyut dalam keramaian yang sebenarnya itu tidak disyariatkan dalam agama kita? Ini kan bukan tahun Islam, ini kan tahun Masehi. Pergantian tahun Islam itu Dzulhijjah ke Muharram, dan juga nggak ada hari raya tahun baru, itu tidak ada di dalam Islam. Oleh karena itu Islam menilai malam sebagai berkah, malam yang indah, bila mana malam itu mampu menguatkan iman, menutup dosa, dan mengantar kita untuk banyak istighfar sebelum menutup malam tersebut. Karena yang dicatat oleh malaikat itu bukan tradisi. Yang dicatat oleh malaikat itu amal kita. Enggak ada istilahnya ini minta izin dulu satu malam untuk kita tanggalkan dulu iman, kita habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Ini enggak benar. Yang dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah itu bukan kebiasaan orang, namun apa? Ketaatan seorang hamba. Seorang mukmin tidak memusuhi waktu. Justru waktu itu ibarat pedang yang kalau tidak kita gunakan dengan baik maka akan diisi dengan yang tidak baik. Dan Nabi sudah mengingatkan ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh.
dua nikmat. Banyak orang tidak mampu menggunakan dan memanfaatkan dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah sehat, dan yang kedua adalah waktu luang. Seyogyanya kita berpikir, bila setahun itu berlalu, apa yang bertambah dari iman dan amal kita? Apa yang berubah dari akhlak kita? Apa yang masih ditahan oleh taubat yang kita tunda-tunda? Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini Bapak Ibu kaum muslimin muslimat azanallahu wa iyyakum memerintahkan kita untuk muhasabah, introspeksi diri yang jujur. Bukan muhasabah yang cuman bertahan sesaat emosional lalu kembali kepada kebiasaan dan tradisi lama. Muhasabah bila ada dosa, kapan kita berhenti? Bila ada kewajiban yang longgar, kapan kita akan perbaiki? Bila ada lisan yang biasa menyakiti, kapan kita akan hindari? Dan bila ada pandangan yang liar, pandangan yang tidak dibenarkan, yang diharamkan, kapan kita bisa tundukkan? Allah bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dilingkupi oleh kerugian dari semua sisi, waktunya, umurnya. Dan seolah-olah Allah katakan manusia itu tenggelam dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Kaum muslimin a'azzallahu wa iyyakum, sebenarnya kerugian itu sesuatu yang halus, tak terasa. Kerugian itu terjadi ketika 1 tahun berlalu namun sholatnya masih sering ditunda, Al-Quran itu masih jarang disentuh, ilmu masih tidak dicari, hati masih mudah marah, lisan masih mudah menyindir, dan hak orang lain, mengambil ataupun mendolimi hak orang lain masih dianggap kecil. Itu sebenarnya adalah kerugian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita sampaikan tadi, mengingatkan nikmat dan lalai dari mensyukuri nikmat itu suatu penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kita nikmat yang tidak kita minta. Nikmat kita bisa bernafas, ini kita enggak minta. Nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa mengedipkan mata, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat gigi bisa kita pakai untuk makan, dan nikmat-nikmat lainnya yang banyak yang tak terhitung. Ini semua tidak kita minta. Tapi yang sering kita ingat itu adalah yang belum Allah berikan sama kita. Al-Qadhi Syuraih, seorang tabi'i, beliau ketika tertimpa musibah masih bisa bersyukur kepada Allah. Mensyukuri 4 hal. Syukurnya yang pertama,
karena Allah tidak memberikan musibah yang lebih berat dari yang ia terima. Syukurnya yang kedua, karena ia diberi kesabaran untuk menerimanya. Syukur yang ketiga, diberi kemampuan untuk beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan syukur yang keempat, musibah tidak menimpa agamanya, karena hakikatnya musibah yang menimpa dunia itu adalah musibah yang ringan, sedangkan musibah yang menimpa agama ini adalah seberat-beratnya musibah. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, di saat pergantian tahun Masehi, Allah juga mempertemukan kita dengan bulan Rajab. Rajab termasuk satu di antara bulan haram. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bulan haram. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Dzalikad dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di dalamnya, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini Allah mengatakan fala tadlimu anfusakum, kalian jangan mendolimi diri kalian sendiri. Ini sebagai rem untuk kita semua. Bila mana berbuat dosa di bulan-bulan yang biasa saja itu berat, maka berbuat dosa di bulan yang mulia dosanya lebih buruk. Ya dan billah. Karena apa? Dilakukan di waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rajab ini, sebelum kita memasuki bulan Sya'ban dan selanjutnya bulan Ramadan, kita jaga, kita jadikan sebagai latihan sebelum kita menghadapi bulan Ramadan, yaitu untuk apa? Latihan menahan diri, menahan mata, menahan lisan, menahan dari transaksi yang haram, dan menahan dari hal-hal yang menyebabkan permusuhan dan kebencian. Memuliakan bulan haram kaum muslimin itu hendaknya juga sesuai dengan tuntunan. Karena apa? Agama kita tidak dibangun di atas perasaan, namun di atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sibuk mengejar sesuatu yang tidak jelas tuntunannya, tapi meremehkan sesuatu yang itu jelas dan wajib. Contohnya salat 5 waktu, itu sesuatu yang wajib. Jangan seorang mencari hal-hal yang tidak jelas dasar syariatnya demi untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang wajib ia abaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Siapa yang mengadakan perkara baru dalam agama kami, tidak akan diterima oleh Allah. Maka tidak ada ritual-ritual tertentu di bulan Rajab. Juga enggak ada ibadah-ibadah tertentu di bulan Rajab. Yang ada adalah kita tunaikan kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita. Jamaah sekalian rahimallahu wa iyyakum. Maka di penghujung tahun Masehi dan juga di awal Rajab, kita mulai bangun muhasabah yang nyata. Apa itu? Yang pertama, kita muhasabah hati kita. Kita muhasabah tauhid kita. Adakah kita masih menggantungkan hati pada selain Allah? Adakah kita masih menghalalkan yang haram karena takut kehilangan dunia? Adakah kita masih mencari pujian manusia ketika kita beramal? Itu muhasabah untuk akhir tahun dan bulan Rajab ini. Yang kedua, muhasabah salat kita. Salat itu tiang agama.
Banyak sekali dosa itu muncul karena salat dilalaikan. Melalaikan salat ini bukan perkara sepele. Mengakhirkan waktu salat dari yang semestinya saja Allah ancam dengan wail, kecelakaan. Maka Allah Subhanahu wa taala ikatkan kebaikan sosial, kebaikan kepada orang lain itu dengan salat. Apa dalilnya? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di bab 27 kitab Riyadhus Shalihin menyampaikan tentang bab qada hawaijil muslimin, bab menunaikan hak kaum muslimin. Kalau nggak salah bab 27 itu disebutkan satu ayat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan 4 hal. Rukuklah, sujudlah, sembahlah Rabb kamu, kerjakan kebaikan agar kalian sukses. Allah mengaitkan kesuksesan dalam ayat ini, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan terlebih dahulu pembinaan hati kita, pembinaan diri kita dengan salat dan ibadah. Rukuk, sujud ini 2 hal yang penting dalam salat, sehingga Allah sebutkan sendiri karena ini bukti ketundukan kita kepada Allah yang nyata. Ibadah, salat termasuk dalam perkara ibadah, tapi Allah sebutkan secara spesifik, secara khusus mengingat urgensi dari salat itu sendiri. Karena salat itu siapa yang baik salatnya akan baik amal yang lain. Kalau buruk salatnya, buruk amalnya yang lain. Maka barometer kita untuk mengetahui baik tidaknya kita itu harian. Ibaratnya itu kalau ibarat loh ya, tidak mesti harus sama persis. Kalau kita ingin mengetahui tensi kita, apakah tensinya normal ataukah naik ataukah turun, barometernya salat. Ketika satu hari salat kita bisa khusyuk, salat kita bisa baik, maka amal yang lain akan ikut baik. Tapi kalau salat kita buruk, amal-amal kita lain juga akan buruk. Itu gampangnya untuk kita mudah mengintrospeksi diri kita. Lihat salatnya, ya, karena salat yang dilalaikan itu sering memunculkan dosa dan kemaksiatan. Ada disebutkan Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala itu selama kurang lebih 40 tahun, kurang lebih atau puluhan tahun tidak pernah ketinggalan saf pertama, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kalau penjagaan salatnya sampai level seperti ini, luar biasa amalnya. Ya, tentu kita semua kayaknya ya berat ya bisa beramal seperti itu. Jika salat tegak, biasanya dosa lain lebih mudah ditahan. Bila salat longgar, dosa lain pun juga akan mudah dikerjakan. Muhasabah yang ketiga, kita muhasabah muamalah dan hak manusia. Jangan kita abaikan masalah hak orang. Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala juga membuat bab khusus tentang haramnya berbuat kezaliman kepada orang lain dan kewajiban mengembalikan hak kepada yang berhak untuk menerimanya. Banyak sekali hadis-hadis, dalil-dalil yang beliau cantumkan di sana. Dan sesuatu yang paling berat, ya, sampai-sampai dalam hadis sebutkan seseorang itu masih ada dalam kelonggaran selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Alias apa? Dia masih punya harapan untuk mendapatkan ampunan, untuk diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau sampai menumpahkan darah yang diharamkan. Ini bahaya. Ya. Ini bisa menyebabkan seorang hamba nanti berputus asa di hadapan Allah karena dosanya sangat besar. Ya, dosanya sangat besar. Maka ada 3 hak yang mesti kita perhatikan dari hak orang lain itu. Jangan mendolimi hartanya, jangan mendolimi yaitu kehormatannya, dan jangan mendolimi darahnya.
ya, dan yang paling berat adalah menzalimi darah, membunuh dengan tanpa hak, ya, entah membunuh secara langsung ataupun dia sebagai otak dari pembunuhan tersebut. Walaupun secara nyata dia tidak langsung membunuh, tapi dia yang memerintahkan, itu juga tidak dibenarkan. Berapa banyak ucapan yang kita ucapkan itu melukai hati orang. Berapa banyak janji yang tidak ditepati. Berapa banyak hutang yang sebenarnya mampu segera dibayar tapi ditunda dengan berbagai alasan. Berapa banyak hak keluarga yang kita kurangi. Dan berapa banyak kebaikan yang tertunda padahal mampu untuk kita tunaikan dan kita kerjakan. Muhasabah yang keempat, muhasabah pintu dosa yang berulang. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Tapi dosa yang terbiasa, yang sering dilakukan, itu lebih bahaya. Kenapa? Karena hati tidak lagi merasa bersalah. Saking seringnya, sehingga nggak nyadar bahwa itu dosa. Ini yang bahaya. Padahal tanda hidupnya iman itu adalah rasa takut. Rasa takut ketika melanggar, entah itu perintah Allah atau larangan Allah. Bila ini tidak kita miliki, maka adalah kita banyak berharap, memohon kepada Allah agar memperbaiki hati kita. Terus kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat. Karena hati selamatlah yang akan bermanfaat kepada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tak manfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Bila kita temukan dosa yang kita lakukan kok terus berulang, itu kita harus bisa mengambil keputusan yang besar, yakni apa? Segera memperbaiki diri sebelum datang ajal. Salah satu doa yang dianjurkan kita perbanyak tatkala sujud dan di waktu-waktu yang lain, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, beri aku taubat yang nasuha sebelum kematian. Kalau tidak salah, Syekh bin Baz menganjurkan 3 doa yang penting dan sering dibaca dan diulang. Salah satunya ini, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, beri aku taubat nasuha sebelum kematian. Kemudian yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai Zat yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian yang ketiga, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kaum muslimin wal muslimat rahimanallah wa iyyakum. Tinggal 4 menit. Jadi sebagai motivasi kepada kita semua, siapa yang jujur memperbaiki diri, Allah akan bukakan jalan yang tidak disangka. Satu langkah taubat kita yang benar itu bisa mengubah seluruh arah hidup. Satu keputusan meninggalkan dosa yang selama ini disembunyikan itu bisa menjadi sebab turunnya rahmat yang luas dalam keluarga kita dan dalam diri kita. Siapa menutup pintu maksiat karena takut kepada Allah, Allah gantikan dengan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Dan sebagai tarhibnya untuk mengerim kita, ada manusia yang menunda taubat sampai ajal menjemput dirinya. Hatinya ingin kembali, tapi waktunya sudah habis. Lidahnya ingin istighfar, tapi suaranya sudah terputus. Ia ingin memperbaiki salat, tapi tak ada lagi kesempatan. Maka momen ini jangan disia-siakan. Jangan menunggu tua untuk menjadi taat. Jangan menunggu pensiun untuk memperbaiki diri. Jangan menunggu sakit untuk tunduk kepada Allah. Jangan menunggu kehilangan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu paling agung untuk perubahan adalah taubat. Taubat
Sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tadlu'a asy-syamsu min maghribiha." Sungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari mau bertaubat, dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari mau bertaubat sampai matahari terbit dari barat. Selama pintu itu masih terbuka kaum muslimin, maka jangan kita tunda, jangan menunggu suasana kita mood, jangan menunggu ini dan itu, tapi hendaklah kita datang kepada Allah dengan hati yang tunduk, ya, menunjukkan kelemahan dan kejujuran kita, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita datang dalam keadaan sempurna, harus imannya sempurna, takwanya sempurna, tidak. Kita justru menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelemahan, penuh berlumuran dosa, penuh dengan, ya, ketidaksempurnaan. Jangan jadikan akhir tahun sebagai malam pembukaan dosa. Jadikan ia malam penutupan dosa. Jangan jadikan awal tahun sebagai lembar baru untuk kelalaian. Jadikan ia awal taat yang lebih baik. Muliakan Allah, tinggalkan maksiat, jaga kewajiban, tambah kebaikan yang memang disyariatkan, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, perbaiki hubungan keluarga, lunakkan lisan kepada orang tua, jaga hati dari iri, dengki, dan tutup permusuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua, dan semoga Allah mengampuni segala kekhilafan dan kealpaan kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.